Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 8 November 2024 ya. Saya akan kembali share analisa secara teknikal di XAUUSD ya. Oke, yang pertama-tama saya ucapkan congrats buat teman-teman yang di VIP maupun yang di channel Telegram gratis. Kemarin saya post di BTC di hari Rabu itu profit, Kamis juga profit, XAUUSD juga profit, banyak ya, kayak USD CAD, USD Jepang Yen, semuanya taking profitnya maksimal semua ya. Nanti akan saya taruh di sini before afternya. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai dari time frame di daily ya. Di time frame daily kemarin itu setelah hari Rabu ada candle bearish cukup kencang. Hari Kamisnya ini muncul candle bullish ya. Candle bullish ini cukup besar juga ya, sekitar 667 pips atau $66 per troy ounce. Jadi secara dailynya ini sudah kelihatan banget bahwasanya ada bearish engulfing ya. Kalau kita cek di time frame di H4 dan H1 itu ada change of character ya. Jadi nanti kemungkinan akan, ya nanti kita cek ya, kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya secara kemarin tuh H4 juga change of character dibalas change of character. Tapi nanti kita coba lihat ada kemungkinan apa saja kita entry di pair-pair tersebut ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai FOMC ya. Tadi malam sudah, oke langsung ke news aja deh ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Semalam itu sudah diputuskan di Federal Fund Rate itu yang previousnya 5%, kemudian forecastnya menjadi 4,75% dan actualnya sama ya, jadi 4,75%. Ini terjadi penurunan tingkat suku bunga, artinya seharusnya secara pertimbangannya untuk indeks dolar akan ada penurunan ya. Jadi yang tadinya aset itu menyimpan di dolar sekarang akan lari ke investasi ya, macam kayak saham, stok atau investasi yang lain, termasuk juga emas di sini juga menjadi suatu alat yang sifatnya long term atau safe haven ya. Jadi tidak heran ketika dikasih harga diskon turun jauh, orang malah pada beli ya, karena itu harganya harga diskon sebelum akan melanjutkan kenaikannya lebih tinggi ya. Ya mungkin malah di minggu ini, tapi kayaknya kalau close minggu ini all time high-nya masih jauh ya. Apakah minggu depan ya, kita coba lihat ya. Oke, kita kembali ke chartnya. Oke, di time frame daily-nya kemarin sudah sweep ya. Di sini sudah ada pengambilan liquidity. Jadi ini ada wick terlihat di sini, sudah ambil low di hari Rabu, kemudian harga ini bergerak kencang ya untuk naik. Kemarin juga di sini kita dapat sekitar 500 pips lebih ya dari setup, tapi menggunakan setup Fibonacci Musang yang dikombinasi dengan metode SMC atau market structure-nya Smart Money Concept. Nanti akan saya jelaskan bagaimana itu terjadi ya. Jadi kemarin saya tarik ya dari Fibo di sini ya, dari Fibo ini di daily kan terlihat. Nah, itu memasuki range area di optimum trade entry ya, atau di OTE ya, di zona 0705 dan 0,79 itu menjadi area diskon untuk di daily-nya ya. Oke, di daily-nya kita sudah ada range. Sebenarnya saya tunggu di sini gitu ya. Saya tunggu area di sini, di area ekstrimnya ya. Ini kan juga masih ada fair value gap, ada apa ya istilahnya, ada order block. Ada order block. Jadi kemungkinan harga kemarin itu saya prediksi akan turun ke sini. Cuman ketika di time frame di H1 sudah ada konfirmasi untuk pembalikan arah dulu, jadi untuk naik itu sudah ada. Jadi itu ya, di daily-nya seperti itu. Jadi harga yang akan dikejar kemungkinan di sini ya, sekitar ini akan menjadi zona yang akan dituju hari berikutnya atau minggu selanjutnya. Apakah mampu harga akan mencapai level supply ini? Ini kan juga drop by drop ya. Ini supply ada dua, di sini juga ada zona order block. Jadi untuk daily-nya ada dua zona pantauan untuk sell ya. Nah, tapi di sini juga harus menunggu benar-benar konfirmasi, karena
ternyata ini lanjut rally di daily ya. Kalau misalkan kita coba tarik pakai Fibonacci extension ya, jadi untuk targetnya ya dari bawah ke atas, kemudian kita ke bawah. Harga yang akan dituju itu di level yang pertama 2829 itu di atas all time high ya. Kemudian di 1618 di 2946,50. Jadi ketika ada harga ini ternyata bisa sampai ke 3000 dolar per troy ounce ya, sebenarnya juga masih masuk akal ya. Karena secara daily-nya juga masih masih bullish ya. Ini kan belum di break ya, di low di harga 2603 ini di daily-nya itu low daily-nya. Di swing low-nya kita coba lihat apakah mampu harga sampai, ya kita akan analisa swing demi swing ya, time frame demi time frame ya. Kita daily ya H1 cukup ya. Kemudian kita coba turunkan time frame di 4 jam. Oke, di 4 jam. Di 4 jam ini strukturnya justru sudah menjadi bearish ya. Oke, yang pertama, oke, kemarin saya mohon maaf ya hari Kamis tidak upload video karena sebenarnya hari Sabtu juga agak waktunya juga pendek. Rabu Kamis itu saya ada kelas, jadi teman-teman di mentorship itu kebetulan minta di hari itu ya, sudah saya memang bersedia gitu. Biasanya kan di weekend, cuman nggak apa-apa lah, kita waktunya kita untuk kita luangkan ya buat teman-teman yang mau belajar serius. Jadi kita harus juga cukup serius untuk belajar. Nah, di 4 jam ini sudah menjadi, yang pertama kita urutkan dulu ya. Kita urutkan bagaimana ceritanya, narasinya akan seperti apa. Ini di 4 jam ini menjadi break of structure. Kemudian ini di break, low validnya menjadi change of character ya, H4. Jadi ini tidak lepas ya dari terpilihnya kembali Donald Trump ya, seperti yang sudah kita prediksikan. Bahwasanya Donald Trump itu mempunyai kans atau peluang yang cukup besar ya dibandingkan dengan rivalnya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Karena secara jejak pendapat juga pollingnya juga cukup tinggi, kemudian secara kebijakan juga Republik ini pro ke dalam negeri ya. Jadi mungkin orang-orang itu lebih condong memilih ke Donald Trump ya. Ya nanti ada efeknya, beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwasanya kemungkinan untuk Donald Trump ini lebih mendukung ke kebijakan yang memang pro strong USD ya. Cuman kita bisa lihat adanya kebijakan cut rate ini apakah ya, ini pastinya akan bertentangan ya. Tapi secara investasi yang lain, misalkan BTC ini ternyata mengalami lonjakan yang cukup signifikan seperti yang kita sudah prediksikan. BTC akan naik ketika Donald Trump akan turun, Donald Trump terpilih ya. Kan tapi berbeda kondisinya di XAUUSD ketika dia ada pengumuman dia pemenangnya, atau bukan pengumuman secara resmi ya. Jadi pidato kemenangannya itu kan sudah dilihat dari perolehan sementara itu leading cukup jauh, dan beberapa sistem di sana kan pemilunya kalau beberapa negara bagian itu tidak bisa dimenangkan, atau dia sudah beberapa kali sudah fix lah itu dia menang, tinggal pengukuhannya, tinggal pelantikan aja ya. Pelantikan kalau nggak salah di bulan Januari ya. Nah itu reaksi pasar secara sentimen ini cenderung akhirnya melakukan selling, atau biasa disebut smart money melakukan taking profit ya. Jadi ini candle yang besar ini kemungkinan memang secara ini sudah diprediksi sama para smart money dia memenangkan si Donald Trump ya. Jadi tapi secara lebih lanjut ini secara fundamental kan masih ada geopolitik yang memang masih ada bergejolak di Timur Tengah. Tapi ya diharapkan dengan terpilihnya Donald Trump di Timur Tengah sana ya, di Palestina dan Lebanon, Israel, Iran dan Yaman itu menjadi lebih damai ya, lebih tenang ya, kita mendapatkan damai. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini candle bearish, kemudian dia bikin base drop, kemudian dia turun jauh. Ini juga candle menjadi SND ya. Ini ada zona supply, ini sudah tersentuh. Apakah reaksinya juga sampai jauh? Nah kita akan lihat. Di 4 jamnya sudah ada change of character. Nah, untuk pullbacknya yang paling dekat itu di sini. Apakah dia akan menuju ke situ di harga 2749.73 itu menjadi pullback ya, atau menjadi inducement untuk, tapi ini inducement di minornya ya, bukan swing yang sifatnya itu di eksternal ya. Kemudian di 4 jam ya,
Lalu kita coba lihat di 1 jam ya, mirip-mirip sih 1 jam ini. Kita coba hapus ya. Di 4 jam, di 1 jam ini menjadi inducementnya di sini. Lalu ini menjadi break of structure. Oke, ini menjadi inducement ya. Lalu di break jadi change of character. Close body candle H1 change of character. Nah, di H1 sudah ada inducement ya. Di sini sudah ada pullback ya. Di sini ini udah ada inducement. Jadi low yang di bawah itu valid ya. Ya. Bisa mengejar ke sini juga bisa mengejar ke atas itu ya. Ya, mudah-mudahan ini kan sifatnya ada pullback. Apakah dia bisa naik ini low, higher high, higher low, higher high, higher low. Mudah-mudahan bikin higher high lagi. Mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa pantau untuk pergerakan selanjutnya. Apakah kita kejar untuk naik. Jadi untuk naiknya ini kita buy counter trend ya. Tapi H1 counter trend ya karena sudah ada inducement. Jadi menuju area retracement. Coba kita tarik ya Fibonacci dari atas ke bawah karena sudah ada trading range. Dia belum memasuki area equilibrium ya, masih di bawahnya. Jadi ini masih berada zona diskon. Di area optimum trade entry-nya itu di 2747. Kemudian di golden ratio-nya itu 2734 ya. 2734 ini penuh dengan ini kan semua ini kan liquidity. Ini liquidity, ya, ini kan base ya. Semua ini liquidity ya. Area selanjutnya kalau misalkan kita mau sell itu areanya di sini ya. Di sini juga sell, di atas juga bisa untuk melakukan aksi sell. Jadi kita baiknya menuju area sell ya. Kemarin itu dari bawah. Ini juga semua zona pantau untuk entry sell ya. Jadi bisa dilihat di sini. Kita akan cari konfirmasi entry at least di M5 atau M15 ya. Kalau di H1 ini juga sama, juga ada cari konfirmasi entry di M5 ya, atau M15 sama aja. Lebih ya nanti kita lihat lah apakah ada change of character atau ada bearish engulfing ya. Kemarin itu di H1 coba kita hapus ya. Di H1 itu muncul ini ya. Ini ada pemusang, ada ini initial break ya, ini initial break, kemudian di break sama candle warna hijau, ini menjadi setup dominant break ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle yang break. Saya tarik Fibonacci pemusang dari bawah, dari atas ke bawah. Itu pas saya entry di retracement ya. Kemudian di sini dapat kita itu di TP ideal sekitar 370, tapi semalam itu sampai di 3,3 itu di 500-an pips ya. Oke, untuk H1 seperti itu ya. Coba kita lihat di M15. Di M15 coba apakah sudah ada struktur. M15 kok beda ya. M5 coba. Nah, M5 ini ada struktur. Di sini menjadi inducement. Bentar. Ini menjadi value-nya di atas ini ya, sorry. Ini menjadi break of structure. Kemudian ini harganya 2710.19, 2710.42. Berarti ini menjadi inducementnya ya di M5. Kemudian di atas menjadi high validnya di sini, low validnya di sini. Ada trading range. Kita coba tarik Fibonacci. Ya, sudah masuk di area optimum trade entry ya. Jadi kita untuk melanjutkan kenaikannya kita bisa entry buy ya, otomatis untuk stop lossnya di bawahnya low valid sini aja. Kalau misalkan gagal naik ya, bikin change of character itu sekitar 70 pips ya, masih bisa kita terima ya. Bisa agresif entry atau cari konfirmasi entry di
Kalau M5 berarti M1 ya kemungkinan. Ini bisa entry. Target bikin bos di sini aja. Nah, jadi sekitar berapa ini ya? Pas ini kalau misalnya mau entry. Saya udah entry sih. Saya sudah pasang buy limit. Itu sekitar 160 pips ya untuk target kita bikin bos. Kemudian stop lossnya 74 pips ya. Ini bisa dipakai untuk setup ini. Saya kasih signal ya, signal gratis ya. Mudah-mudahan ini profit ya buat teman-teman. Saya doakan teman-teman yang ikut analisa ini bisa profit ya. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi, sudah saya taruh di deskripsinya. Kemudian untuk mentorship silahkan klik link di deskripsi, mungkin untuk periode selanjutnya. Kemudian untuk yang mau masuk di channel gratis juga coba cek linknya di deskripsi ya. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video atau update terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan analisanya di M5 ya. Oke, tadi saya sudah bilang bahwasanya ada setup yang kemarin itu profit ya, jadi minggu ini kita full. Alhamdulillah ya. Ya namanya trading itu ada dua, kalau nggak profit ya loss ya, di antara dua aja. Kalau kita sih bilang stop loss itu hal yang pasti, taking profit itu hanya bonus. Jadi ya bonus aja gitu. Oke, setelah ini akan saya tampilkan ya. Oke, ini setup before-nya untuk BTC ya, waktu menjelang pengumuman pemenang ya Pilpres. Nah, ini dapat lumayan nih, kita jackpot di BTC. Kemudian ini yang kemarin ya ngebuy di XAU, dapat pakai Vivo Musang, dapat 500 pips lebih. Kemudian setelah long atau BTC kita sell ya, BTC-nya kita sell. Oke, sniper entry lagi ya, clear, sangat clear. Kemudian saya USD Jepang Yen, saya pakai chart pattern rising wedge sama SMC, dapat taking profit full ya. Kemudian yang terakhir ada USD CAD, dapat juga ya, kita taking maksimal. Oke, thank you ya, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita sudah ada posisi untuk buy. Artinya buy ini hanya untuk reaksi untuk retracement ke atas ya. Jadi nanti ada area entry sell di H1 dan H4, karena H1 dan H4 itu sudah bearish ya. Mudah-mudahan ini di area diskon ini kita bisa ambil posisi untuk naik ya. Mudah-mudahan menjadi profit. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai dan supportnya, subscribe-nya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.